Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin presentasikan handbook kami tentang jujur. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Ida Pembagasari dengan akhiran NIM 55. Saya Hidayah Rahmi dengan akhiran NIM 29. Saya Rizka Nur Anissa dengan akhiran NIM 68. Saya Fazla Syarifatunisa dengan akhiran NIM 24. Saya Natanila Zaria dengan akhiran NIM 5. Handbook jujur ini disusun sebagai panduan bagi guru dan orang tua dalam menanamkan perilaku jujur pada anak usia dini. Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter yang penting untuk dikenalkan sejak dini, karena menjadi dasar dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui handbook ini, guru dan orang tua dapat memahami pentingnya perilaku jujur, manfaat yang diperoleh ketika anak berperilaku jujur, serta dampak yang dapat muncul apabila perilaku jujur tidak ditanamkan sejak dini. Selain itu, handbook ini juga memuat berbagai cara dan media yang dapat digunakan untuk membantu anak memahami serta membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Handbook ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian perilaku jujur pada anak usia dini, menjelaskan manfaat perilaku jujur bagi perkembangan anak, memberikan wawasan mengenai dampak yang dapat terjadi apabila anak tidak berperilaku jujur, membantu guru dan orang tua memahami pentingnya menanamkan perilaku jujur dalam berbagai situasi, menyediakan berbagai strategi dan media yang dapat digunakan untuk menanamkan perilaku jujur pada anak usia dini. Isi handbook ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu A. Pengertian jujur dan faktor yang dapat mempengaruhi. B. Manfaat jujur. C. Dampak jika tidak jujur. D. Kepada siapa anak harus berperilaku jujur. E. Kapan harus berperilaku jujur. F. Di mana harus berperilaku jujur. G. Mengapa anak harus berperilaku jujur. H. Bagaimana cara menanamkan perilaku jujur. I. Media menanamkan perilaku jujur pada anak usia dini. Selanjutnya, latar belakang sikap jujur merupakan salah satu nilai karakter yang penting ditanamkan sejak dini, karena masa kanak-kanak adalah periode awal pembentukan kepribadian. Anak yang dibiasakan bersikap jujur akan bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dipercayai oleh orang lain, dan mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangat diperlukan untuk menanamkan sikap jujur melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar nilai tersebut dapat ditanam sejak dini. Jujur adalah sikap berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Anak yang jujur akan berkata apa adanya, mengakui kesalahan dan dapat dipercaya oleh orang lain. Menurut Chairil Shah 2016, kejujuran merupakan perilaku menyampaikan sesuatu dengan benar dan sesuai kenyataan. Sikap jujur penting ditanamkan sejak dini, karena dapat membentuk karakter anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral. Haryati 2016 menjelaskan bahwa pendidikan karakter kejujuran membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan sosial. Faktor perilaku jujur. Yang pertama ada internal. Dalam internal itu terdapat kesadaran diri, kebiasaan berkata benar, rasa tanggung jawab, pemahaman dan nilai moral. Ya, kemudian eksternal ada di dalam keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan teman sebaya. Poin B, manfaat jujur. Kejujuran adalah nilai fundamental dalam kehidupan yang harus ditanamkan sejak dini. Mengajarkan anak berbicara, bersikap, dan bertindak jujur merupakan pelajaran berharga yang akan berguna sepanjang hidupnya. Karakter kejujuran yang ditanamkan sejak usia dini lebih mudah diserap dan akan terbawa hingga dewasa menjadi kebiasaan yang positif. Manfaat jujur yang pertama ada membangun komunikasi yang sehat dan harmonis. Yang kedua, membentuk integritas dan kepercayaan diri. Yang ketiga, mendukung perkembangan sosial dan moral. Yang keempat, mengembangkan tanggung jawab. Yang terakhir, mencegah perilaku menyimpang sejak dini. Poin C, dampak jika tidak jujur. Yang pertama, hilangnya kepercayaan orang lain. Anak yang terbiasa berkata tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain, baik itu dari guru, orang tua, teman sebaya. Ketika anak sering berbohong, orang lain akan merasa ragu terhadap perkataan dan perilakunya, sehingga hubungan sosial anak dapat terganggu.
Yang kedua, menimbulkan rasa takut dan cemas. Perilaku tidak jujur dapat membuat anak merasa takut ketahuan dan khawatir terhadap akibat dari kebohongannya. Anak juga menjadi tidak tenang karena harus terus menutupi kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengganggu hubungan sosial. Anak yang tidak jujur cenderung mengalami kesulitan dalam berteman dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap berbohong dapat menimbulkan konflik serta membuat hubungan dengan teman menjadi kurang harmonis. Yang keempat, menghambat pembentukan karakter positif. Jika perilaku tidak jujur dibiarkan sejak dini, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab. Anak juga akan kesulitan memahami pentingnya perilaku baik dan membedakan tindakan benar maupun salah. Yang kelima, membentuk kebiasaan buruk. Kebiasaan berbohong yang dilakukan terus-menerus dapat menjadi karakter yang melekat pada anak hingga dewasa. Oleh karena itu, perilaku jujur perlu dibiasakan sejak kecil agar anak terbiasa berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, yang keenam, menurunkan rasa tanggung jawab. Anak yang tidak jujur seringkali berusaha menghindari kesalahan dan tidak mau mengakui perbuatannya. Hal tersebut dapat membuat anak kurang disiplin dan sulit belajar dari pengalaman maupun kesalahannya. Poin D, kepada siapa anak harus berperilaku jujur? Kejujuran bukan hanya diterapkan kepada satu pihak, melainkan kepada semua orang dan bahkan kepada diri sendiri. Ada 5 pihak yang menjadi sasaran perilaku jujur anak. Yang pertama, kepada Tuhan. Jadi kejujuran kepada Tuhan berarti anak itu tidak berpura-pura menjadi baik hanya di depan orang lain, tetapi juga menjaga perilakunya saat tidak ada yang melihat, karena Tuhan Maha melihat. Yang kedua, kepada orang tua. Jadi keluarga adalah lingkungan pertama anak untuk belajar jujur. Anak perlu berkata apa adanya kepada orang tua, termasuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejujuran membangun rasa saling percaya dan hubungan sosial sehat antara sesama. Yang keempat, kepada teman sebaya. Anak perlu jujur saat bermain dan berinteraksi dengan teman agar persahabatan menjadi lebih kuat dan tidak menimbulkan konflik. Yang kelima, kepada diri sendiri. Ini adalah yang paling mendasar. Jadi anak jujur kepada diri sendiri itu akan mampu mengakui kelebihan dan kekurangannya, serta tidak menipu diri sendiri. Poin E, kapan anak harus berperilaku jujur? Perilaku jujur harus diterapkan setiap saat, bukan hanya dalam situasi tertentu saja. Ada 4 indikator perilaku jujur yang bisa diamati dalam keseharian anak. Yang pertama, tidak mencontek atau curang saat belajar. Ketika mengerjakan tugas atau ujian di sekolah, anak dituntut untuk percaya pada kemampuannya sendiri, tidak mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Yang kedua, mengikuti aturan saat main bersama temannya. Saat bermain dalam kelompok, anak harus mematuhi aturan permainan dan tidak berbuat curang demi kemenangan. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan yang dilakukan ketika melakukan kesalahan, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi anak itu perlu berani mengakuinya daripada menyangkal atau menyalahkan orang lain. Yang keempat, mengembalikan barang yang dipinjam. Saat mengembalikan barang milik teman atau guru, anak harus jujur dan bertanggung jawab dengan mengembalikannya tepat waktu. Intinya, kejujuran harus menjadi kebiasaan yang melekat dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Poin F, di mana anak harus berperilaku jujur? Sikap jujur perlu diterapkan anak di semua lingkungan kehidupannya, bukan hanya di satu tempat saja. Ada 3 lingkungan utama tempat anak harus menerapkan perilaku jujur. Yang pertama, di lingkungan keluarga atau rumah. Jadi rumah itu tempat pertama dan utama anak belajar jujur. Di sini anak berarti berkata jujur kepada orang tua dan berani mengakui kesalahan. Nilai kejujuran yang pertama kali tertanam itu berasal dari keluarga, sehingga peran orang tua itu sangat penting dalam membangun fondasi karakter ini. Yang kedua, ada di lingkungan sekolah. Jadi di sekolah, anak belajar jujur saat mengerjakan tugas, bermain, dan berinteraksi dengan guru maupun teman. Salah satu program mendukung pembiasaan ini adalah kantin kejujuran yang melatih perilaku anak secara langsung di kehidupan nyata.
Yang ketiga, itu ada lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat, anak itu perlu bersikap jujur saat bermain dan berinteraksi dengan orang lain, agar tercipta rasa percaya dan hubungan sosial yang baik. Kejujuran di masyarakat juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Pembiasaan perilaku jujur yang dilakukan secara konsisten di semua lingkungan tersebut akan membantu anak memahami bahwa kejujuran itu adalah nilai yang harus diterapkan kapanpun dan dimanapun, bukan sekedar kewajiban situasional saja. Selanjutnya, poin G, mengapa anak harus berperilaku jujur? Sikap jujur merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak yang kuat dan bermartabat. Kejujuran bukan sekadar berkata benar, melainkan mencerminkan konsistensi antara kata-kata dan tindakan seseorang. Bagi anak usia dini, menanamkan perilaku jujur sangat penting karena nilai yang ditanamkan sejak dini akan melekat hingga dewasa dan menjadi fondasi moral sepanjang hidup. Yang pertama yaitu kejujuran adalah nilai kehidupan yang fundamental. Selanjutnya yang kedua, karena usia dini adalah waktu penting, waktu paling tepat membentuk karakter. Yang ketiga, kejujuran mendukung perkembangan sosial dan moral anak. Dan yang terakhir, yang keempat, kejujuran membuat anak lebih tenang dan bahagia. Selanjutnya ada poin H, yaitu bagaimana cara menanamkan perilaku jujur. Yang pertama, memberikan teladan perilaku jujur. Orang tua dan guru perlu menjadi contoh perilaku jujur bagi anak, seperti berkata apa adanya, menepati janji, dan mengakui kesalahan. Anak usia dini cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya, sehingga keteladanan sangat penting dalam pembentukan karakter jujur. Yang kedua, membiasakan berkata jujur sehari-hari. Nah, anak dapat dibiasakan untuk berkata jujur dalam berbagai situasi sederhana, misalnya mengakui kesalahan, mengatakan kejadian yang sebenarnya, dan tidak mengambil barang milik orang lain. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan membantu anak memahami pentingnya kejujuran. Yang ketiga, menggunakan cerita dan bermain peran. Cerita moral dan kegiatan bermain peran dapat membantu anak untuk memahami akibat dari perilaku tidak jujur dan manfaat berkata jujur. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar memahami nilai kejujuran dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang keempat, membiasakan berkata jujur sehari-hari. Ketika anak menunjukkan perilaku jujur, orang tua dan guru dapat memberikan pujian atau apresiasi sederhana. Penguatan positif dapat membuat anak merasa bangga dan termotivasi untuk terus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan pemahaman tentang akibat berbohong. Nah, anak perlu diberikan pemahaman sederhana mengenai akibat dari perilaku tidak jujur, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan memahami dampaknya, anak akan lebih mudah mengerti mengapa berkata jujur itu penting. Selanjutnya yang keenam, atau yang terakhir, membiasakan anak bertanggung jawab. Anak dapat diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan, misalnya membereskan barang setelah digunakan atau mengakui kesalahan yang diperbuat. Sikap tanggung jawab dapat membantu anak memahami pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bagian I, yaitu bagian menanamkan perilaku jujur pada anak usia dini. Kami menggunakan dua media, yaitu musik dan buku dongeng. Bagian musik, kami memilih lagu anak-anak Islam yang berjudul Jum untuk Jujur. Dan yang kedua ada lagu anak-anak juga yang berjudul Harus Selalu Jujur, Jujur Saja ke Ibu, Kebiasaan Baik. Yang ketiga ada lagu anak-anak Muslim Ceria, yaitu dengan judul Aku Anak Jujur. Keempat ada lagu anak populer Fit High Fix yang berjudul Jujur. Untuk dongengnya kami memilih Musa dan Tara yang berjudul Belajar Jujur, dan yang kedua serial pendidikan Islam yang berjudul Keutamaan Sifat Jujur. Semua itu sudah kami sertakan link. Jadi kesimpulan dari buku handbook yang bertentangan jujur,
yaitu sikap jujur merupakan nilai karakter yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Dengan pembiasaan anak berkata dan bertindak jujur di rumah maupun di sekolahan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, orang tua dan guru tuh perlu bekerja sama dan menanam sikap jujur melalui keteladanan, pembiasaan, dan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Terima kasih.